Baik, selamat malam semuanya. Saya Alfatih Rizky, host dari podcast Kabar Rakyat. Malam ini saya bersama Bung Haikal, seorang konsultan hukum yang berasal dari Kota Langsa ya. Iya. Selamat malam Bung Haikal. Malam, Bung Rizky. Sehat ya? Sehat-sehat. Gimana perjalanan kemarin? Eh Lancar? Nggak ada macet lancar, ya? nggak ada macet. Di Aceh nggak ada Alhamdulillah, macet. Aceh belum Alhamdulillah. macet ya. Iya. Baik, malam ini banyak sekali yang mau saya bahas sebenarnya dengan Bung Haikal. Cuma kita agak sedikit kita rampingkan aja. Ini kita bicara tentang isu yang mungkin saya juga pernah merasakan dampak daripada isu ini dan Bung Haikal pasti merasakan juga. Itu masalah ekonomi di Aceh. Ekonomi. Ah, Kalau kita bicara konsultan hukum dengan ekonomi agak sedikit jauh, Iya. Tapi ada beberapa faktor daripada ekonomi di Aceh itu sangat berdekatan dengan hukum yang ada di ataupun kebijakan yang ada di pemerintah kita. Nah, kita tahu saat ini Aceh itu sudah mendapat predikat yang sangat buruk. Ini sebenarnya pernah kita bahas sebelumnya jauh-jauh hari dan saya sendiri tidak senang dengan uh, Provinsi termiskin. ya provinsi termiskin tadi, julukan provinsi termiskin tadi itu. Ini kan juga berdampak dengan ekonomi kita yang Iya, benar. uh, di mana saya tahu UMP provinsi itu 3,5 apa 3,6 juta. Cuma kita tidak bahas di situnya, kita bicara secara signifikan ekonomi Aceh itu seperti apa. Mungkin pandangan Bung Haikal sedikit ya, pertanyaan pertama dari saya ya. Pandangan Bung Haikal melihat provinsi kita dengan julukan tersebut, apakah cocok? Ini apa pandangannya Bung Haikal? Baik, terima kasih Bung Rizky. Terkait dengan ekonomi ya, masalah Ya, ekonomi yang ada di Aceh. Sebenarnya kita sebagai orang Aceh untuk mendengar sebutan provinsi termiskin itu sedih ya. ya, Karena yang kita tahu, Bung Rizky, Aceh itu terkenal dengan pengusahanya. ya, Bahkan dari dulu sejak masa zaman kerajaan ya, kita terkenal dengan pengusahanya ya, dari Aceh ya, yang sampai kancah internasional. betul, 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 Ya betul. banyak aset-aset kita juga salah satunya seperti yang di Arab Saudi. Ya, Kita orang Aceh punya aset yang memang awalnya itu disumbangkan, dihibahkan oleh pengusaha dari Aceh. ya, Termasuk juga pengusaha dari Aceh yang berkontribusi untuk memberikan radio untuk penyiaran kemerdekaan Republik Indonesia. Itu sangat luar biasa. Namun sekarang yang terjadi malah sebaliknya ya, semenjak banyak regulasi yang terjadi, ya, kemudian juga tatanan pemerintahan telah ya, dibentuk, betul, betul. namun malah sebaliknya. Ya, Namun yang perlu kita ketahui bahwasanya terkait dengan julukan tersebut ada beberapa faktor yang dilihat, baik dari pendapatan per kapita ya, dan juga regulasi, ya, peraturan serta kebijakan yang berkaitan dengan regulasi atau peraturan yang ada di Provinsi Aceh. ya. Kita bicara sedikit regulasi. Uh, dengan status kita tadi provinsi termiskin itu kan ada beberapa regulasi yang sebenarnya regulasi itu membantu kita untuk keluar dari status tersebut. Kemiskinan. Cuma jika kita bicara secara kebijakannya atau secara hukumnya atau apa, ini sepertinya agak sedikit bertolak belakang dengan realita yang ada. Ya, benar. Kita tahu angka kemiskinan itu didasari oleh dua faktor yang menurut pandangan saya. Itu faktor si masyarakatnya ya ekonominya sedikit rendah mungkin atau pendapatannya rendah. Yang kedua karena sempitnya lapangan pekerja sehingga angka pengangguran itu tinggi gitu. Nah, secara kebijakan hukum apa saja sih kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan atau dibuat oleh pemerintah Aceh? Saatnya kita tahu Aceh dipimpin oleh Muzakir Manaf bersama wakilnya itu Fadlullah atau Dekfat ya. Nah, ini mereka berdua nih harus mengeluarkan kebijakan atau harus mengambil langkah progresif seperti apa untuk menekan angka kemiskinan atau status provinsi termiskin Termiskin. ya. Baik, terima kasih Bung Rizky. Mungkin menurut saya terkait dengan pandangan dari regulasi hukum, dari kacamata hukum, seluruh regulasi yang telah berjalan, baik itu penggunaan dana Ya, otsus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ya, dan juga tentang LKPP, ya, tentang pengadaan pembangunan kebijakan pembangunan yang ada di Aceh. ya, Yang perlu kita lihat bahwasanya ini tidak terletak, permasalahannya tidak terletak pada regulasi atau aturan.
Dari segi administrasi kita sudah benar, sudah bagus. Namun dari segi implementasinya, dari segi penerapannya itu yang masih sangat kurang dikarenakan tanda kutip oknum ya. Banyak oknum-oknum nakal yang seharusnya pembangunan itu merata di seluruh pelosok di Aceh. Ya. Namun pada prakteknya, pada implementasinya banyak Ya. oknum-oknum nakal yang memang sehingga ketika pembangunan harusnya telah terjadi itu mangkrak proyeknya. Atau seharusnya eh, dari segi izin mungkin ada investor atau pengusaha yang ingin membuka perusahaan di Aceh, jadinya eh, dalam arti kata mereka berpikir dua kali untuk buka di sini. Salah satunya premanisme banyak di Aceh. Kemudian bisnis belum mulai, kemudian udah ada preman-preman yang datang minta setoran gitu kan. Lalu kalau misalnya dari segi kebijakan, balik lagi dari topik yang Bu Rizky katakan, kebijakan apa yang harus diambil? Mungkin menurut saya kebijakan yang harus diambil adalah mempertegas terkait dengan undang-undang pengawasan dana otsus, baik itu dari tingkat provinsi langsung dari Banda Aceh, pusat dari Jakarta ke provinsi, ke kabupaten, ke kota, bahkan sampai ke desa. Dan banyak beredar di sosial media opini masyarakat tentang penggunaan dana atau ya bisa dibilang korupsi kecil-kecilan ya, yang marak malahan ada di desa. Di desa ini yang parahnya. Memang udah ada aturan atau perundang-undangan tentang pengawasan ini, baik itu dari gubernur sendiri yang mengawasi dana otsus atau dari APBA kita, kemudian dari DPRK dan juga bahkan sampai ke tingkat masyarakat juga, pemerintahan gabung juga ada bagian pengawasannya. Namun pada hakikatnya pengawasan kontrol dari pusat yang kurang. Jadi dari pusat harusnya kan dipastikan nih, dari pusat kita bilang dari Jakarta ke provinsi Aceh. Dari provinsi Aceh kita bilanglah pusat kantornya itu di Banda Aceh. Kemudian ke kabupaten. Bagaimana proses pengawasan yang ada dari pusat provinsi ke kabupaten, ke kota, dan bahkan sampai ke desa-desa. Ya, itu yang sebenarnya mungkin menurut saya perlu ditekankan untuk mengurangi dari yang namanya kemiskinan ya. Kita untuk menghindari kemiskinan salah satunya itu, dan juga investor ataupun pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya itu harus dipermudah. Karena ya kita tahu bahwasanya sekarang di Indonesia lagi gencar berbicara tentang investor atau pembangunan secara global ya. Jadi perusahaan-perusahaan pemerintah juga banyak membuat regulasi dan kesepakatan dengan negara luar untuk membangun segala macam bisnis yang bisa meningkatkan pendapatan per kapita kita, meningkatkan pendapatan negara. Mungkin menurut saya itu untuk saat ini. Oke, berarti ini istilahnya seperti mengaduk lauk dalam satu wajah. Iya. Oke, jadi ada bumbu-bumbunya. Iya benar, banyak bumbunya di dalam. Tapi kan kita nggak bisa juga serta-merta hanya bergantung pada pemerintah juga. Benar. Karena pemerintah kan hanya mengeluarkan regulasi, mengeluarkan aturan, membuat A, membuat B, sehingga masyarakat yang menjalankan. Nah, ini kan di luar kepemerintahan. Ada nggak hal-hal yang mungkin ya bisa membantu masyarakat dalam artian tuh begini. Ketika satu kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri, maka 1000 manfaat itu bisa diterima oleh masyarakat. Contoh kita bicara yang paling kecil saja ya, orang yang buka warung kopi. Ini kan sama saja walaupun dia dalam kapasitas kecil, namun bermanfaat tapi bermanfaat untuk banyak orang. Nah, ini kan juga membuka lapangan kerja untuk warga setempat atau gimana. Nah, bisa nggak dimanfaatkan? Mungkin anggaran pemerintah dalam artian itu pemberian bantuan ke masyarakat untuk UMKM kecil tadi kan memang sudah berjalan, tapi ada yang menurut secara deliknya ya, apakah ada jalur khusus yang membantu masyarakat untuk mendapatkan sebuah anggaran khusus, mau itu dari otsus kah atau apakah gitu kan, bisa buka usaha gitu. Karena yang saya tahu selama ini orang yang sudah buka usaha baru bisa dibantu sama pemerintah. Nah, ini orang yang belum sekali punya usaha, tapi bisa nggak Pak? Kalau secara delik hukumnya atau delik kebijakan itu ada nggak jadi? Atau mungkin punya pandangan sendiri?
dari Bung Eka. Baik, terima kasih Bung Rizky. Terkait dengan itu ya, tentang bisnis ya, kita bicara Ya, tentang ini bisnis sudah sekarang bisnis ya. sebenarnya. Bisnis ya, Nah, secara untuk konsumen. menggerakkan ekonomi ya. Jadi dari segi hukum sebenarnya, pemerintah udah membuat peraturan memudahkan orang-orang untuk membuka bisnis, Ya. terutama ya UKM ya, UKM Ya. usaha kecil menengah, baik itu masalah perizinan dan lain sebagainya, itu dimudahkan oleh pemerintah. Namun yang jadi pertanyaan adalah modalnya dari mana gitu ya. Itu topik pembahasannya, modalnya dari mana. Ini balik lagi kan ke ekonomi tadi ya. Benar. Karena pendapatan masyarakat sangat rendah Ya. dan juga mereka tidak punya modal. Meskipun mereka punya pengalaman untuk bekerja, misalnya Ya. ada yang dari luar negeri, Ya, kemudian betul, balik betul, kemari. betul. Mereka punya pengalaman, namun modal nggak ada. Untuk yang sekilas yang saya tahu, di dalam regulasi udah bekerja sama dengan pihak-pihak bank yang ada di wilayah setempat. Kalau kita bilang di Aceh di sini ya, Aceh. Ada misalnya kalau di Aceh ini kan khusus untuk BSI aja, kita ada bank lain lagi ya di BSI. Di BSI itu BSI ada dan Bank Aceh ya. ya ada bisa kita mengajukan pinjaman dengan limit sekian puluh juta, nggak sampai ratusan juta ya, dengan anggunan rumah dan lain sebagainya, itu sesuai regulasi diperbolehkan dengan bunga yang kecil. Itu disebut dengan KUR ya, dengan KUR, pinjaman KUR. Itu nggak semua orang bisa dapat, cuma memang orang-orang yang punya ya sebenarnya untuk syarat punya KUR itu dua. Salah satunya punya bisnis atau memulai bisnis. Tapi kebanyakan yang sudah punya bisnis, ya benar gitu. Itu yang jadi permasalahan. Jadi kalau misalnya orang yang mau mulai bisnis tapi nggak ada modal, kayak mana pinjamnya kemana? Terakhir masyarakat banyak yang pinjam ke koperasi atau pinjol dan lain sebagainya dengan bunga yang sangat luar biasa. Ini kan menjadi ketimpangan hukum ya, masalah di masyarakat. Sehingga niatnya mereka itu ingin keluar dari ranah kemiskinan, malah terjebak dalam ranah kemiskinan lagi. Miskin jadi. Iya, dengan hutang. Karena banyak hutang tadi ya. Iya. Sebenarnya saya berharap kan pemerintah itu bisa memberikan modal ya dari sedikit lebih kurang ya. Kadang sedikit aja lah, jangan sampai 1%. 0,00 sekian persen ditunjukkan diberikan kepada masyarakat, diberikan kesempatan untuk memulai bisnis, untuk membantu kan mereka juga bayar pajak nantinya. Betul. Juga nanti ke depan akan menambah pendapatan APBN dari pajak tersebut. Mungkin itu, Bos. Tapi kan kebanyakan yang saya dapat juga itu kalau pemerintah memberi bantuan modal usaha itu dia bukan dalam bentuk uang. Iya, itu yang jadi masalah. Tapi dia dalam bentuk apa ya? Misalnya barang lah atau apa. Alat-alat kerja ya. Dimana kan ya walaupun alat kerja itu bisa difungsikan memang dikhususkan untuk usaha tersebut. Tapi balik lagi kan masyarakatnya belum tentu punya space tempat yang benar. Dan kayak saya bilang itu sebenarnya masalah karena nggak sesuai dengan maksudnya masyarakat minta ini tapi pemerintah ngasihnya ini jadi kan nggak tepat sasaran ya jadi sama aja gitu. Masyarakat minta A dikasih B betul jadi nggak nyambung gitu. Pernah nggak mungkin pengalaman Bung Haikal sendiri ya yang selama ini mungkin punya teman kan yang punya usaha atau apa pernah nggak mengajukan bantuan untuk ke masyarakat ke pemerintah minta dapatnya B pernah nggak dapatnya kalau misalnya, mungkin curhat dari kawan gitu. Kalau misalnya saya pribadi pengalaman pribadi misalnya dari kawan dengan langsung itu mungkin untuk saat ini belum ada namun masalah yang sudah ada usaha bisnis yang sudah ada itu ada beberapa oknum kita bilang lah oknum kan di setiap tempat itu ada pengutipan sebenarnya ya mereka juga kan UKM yang memang pendapatannya mungkin satu hari cuma 50.000 betul, dan setiap bulan tuh ada mereka didatangi oleh mereka membawa surat bahwasanya itu dari pemerintahan kota ya itu yang ada pengalaman langsung ya dari teman saya dari pemerintah kota suratnya dari pemerintah kota bahwasanya ada iuran setiap bulannya iuran apa itu iuran untuk kita bilang lah iuran bisnis lah bahasanya. Ini kan sebenarnya seperti preman ya, seperti preman. Karena kita kan kalau misalnya penghasilan pajak per bulan itu memang ada regulasinya. Pajak per bulan itu wajib dilaporkan nanti sekian persen dari pendapatan kita bayar pajak. Misalnya kayak contoh kopi kan, ada PPN misalnya PPN-nya 11% gitu kan. Jadi misalnya harganya dari harga 100.000 itu tambah jadi 111.000 gitu kan ditambah dengan 11.000 dari pajak tadi. Betul. Jadi itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, itu regulasinya memang ada. Namun kita perlu lihat bahwasanya ini kan perusahaan kecil, masa dibajakin mereka aja
pendapatannya mungkin satu hari cuma 30.000, belum lagi untuk bayar orang kerja, kan gitu. Jadi kalau misalnya pernah nggak ada orang yang minta bantuan ini dapatnya ini? Kalau saya pribadi belum ada, mungkin dari Bung Rizky mungkin ada teman-teman dan sebagainya. Saya belum ada. Cuman namun ada beberapa terkendala terkait orang-orang yang udah berjuang untuk buka bisnis dari nol nih bahasanya, dari yang dulunya angkringan kemudian udah ada tempat dan seperti ya coffee shop seperti itu. Namun dipersulit dengan hal-hal yang seperti itu. Itu sebenarnya premanisme yang perlu kita berantas sebenarnya. Ini kan Secara delik hukum ada nggak tuh? secara delik hukum itu bisa Nggak. boleh, bisa didelik, Bisa didelik ya? bisa didelik. Namun ketika kita lihat surat pemerintah kota. Sebenarnya ini kan bukan ngomong sekedar omongan, ada bukti dan ada fakta. Namun ketika kita berbicara tentang itu nanti balik lagi, oh ini oknum, oh kami nggak kenal ini orangnya, ini dari siapa yang ngasih. Nah, Namun itu udah berjalan. kebanyakan kan ketika anggaplah seperti cerita Bu Hanel, ketika ada seorang pelaku usaha yang didatangi yang mengaku-ngaku lah, kita bilang oknum ya, dari pemerintah kota kah, dari ini kah, dari itu. Harusnya bagaimana sikap dari pemerintah kota? Apakah harus mendelikkan si oknum ini, si A ini, agar uh, masyarakat atau pelaku usaha itu nyaman atau gimana? Atau dibiarkan saja? Atau pemerintah kota tidak punya maksudnya satu kebijakan untuk mendelikkan seorang? Atau harus pelaku usahanya yang harus mendelikkan si A? Nah, ini secara delik hukum, kita baru bahas secara hukumnya ya. Secara hukumnya. Nah, ini gimana nih? Ini kita masih buta arah. Ini masalah administrasi berarti ya. Jadi laporinnya kayak mana kan gitu kan? Apakah bisa si pemerintah kota, apakah pelaku usahanya atau siapa? Dari segi hukum, kalau kita bicara tentang administrasi itu kan administrasi. Siapapun bisa melapor, baik orang yang melihat bisa melapor dan pelaku juga bisa melapor. Itu melapor kemana? Itu melapor bisa ke bagian kepolisian. Misalnya kan bisa kita buat laporan bahwa ini tindak pidana pemerasan. Kan pemerasan. Atau kita bisa langsung ke pemerintah kota membuat laporan bahwa saya kan mereka biasanya itu dari kasih nampak suratnya, tinggal foto kemudian kasih laporan ke pemerintah kota, kemudian dari pemerintah kota nanti yang mengarahkan ini kan wali kota misalnya kan, nanti yang mengarahkan bahwasanya ini ada kejadian seperti ini. Mereka yang mengkoordinasikan dengan pihak kepolisian, mengecek bahwasanya ini mana oknum-oknum nakal, ditangkapin satu-satu, kan harusnya gitu. Yang menangkap itu siapa nanti? Dari pemerintah? Dari pemerintahan. Kalau misalnya yang menangkap itu nanti mungkin kan misalnya kan dicek dulu kalau misalnya ini masuk ke ranah pidana, kan nanti kan dari pihak kepolisian turut membantu. Maksudnya kan ini termasuk keresahan masyarakat ya. Berarti bisa jadi Satpol PP bisa ikut turun untuk menangkap si A. Satpol PP bukan ranah Satpol PP. Oh, bukan. Berarti kalau memang langsung polisi ini ya? Langsung polisian. Karena kan dari cerita yang kita dengar bahwasanya itu kan udah yang pertama pungli, gitu kan? Pungli itu bisa dilaporkan. Itu kan termasuk dalam pungli. Apalagi bawa-bawa nama pemerintahan kota, itu kan bahaya. Baik dari pemerintah kota bisa langsung turun dengan petugas-petugas yang ada di dalamnya, dan juga pihak polisian. Karena ini sebenarnya balik ketika ketemu dapat ini oknum, nggak tahu dan lain sebagainya. Namun ya perkara pungli ini udah banyak, semua sektor ada. Namun ya untuk membuktikan ini susah ya. Karena pungli inilah ya, investor yang tadi mau datang pun males jadi takut. Belum mulai untuk bangun bisnis, baru mulai nih udah dipajakin. Lu kalau mau bisnis di sini 100 juta. Investor cabut. Nggak ada lagi investor. Ada tidak? Menurut Bung Haikal sendiri. Ya ini kita ngomong secara ekonomi lagi ya. Investor apa segala bisnis apa segala macam. Ketika investor datang tiba-tiba dipajakin seperti itu. Sama si A misalkan atau sama pemerintahnya. Kalau sama pemerintah oke lah karena sudah dilihat aturannya seperti itu. Nah bisa nggak pemerintah Aceh ya, kita bicara Aceh, mengeluarkan satu aturan atau satu kebijakan ketika ada investor yang masuk, bagi ada misalnya ada oknum atau siapa yang tiba-tiba ada investor masuk, dia datang minta ini minta itu. Nah ini bisa nggak buatkan kebijakan tertentu? Bisa. Sebenarnya dari ini saya juga dengan kawan-kawan yang lain udah membahas lama tentang rancangan undang-undang ini. Ya meskipun mungkin di dalam rapat-rapat paripurna anggota-anggota DPR RI dan DPRA dan DPRK sudah pernah membahas itu. Ini juga menjadi concern kami. Yang menjadi concern adalah
bahwasanya hal-hal yang seperti ini nih harus segera ditindak. Namun karenanya asas legalitas, Iya. karenanya suatu peraturan, kalau misalnya kita mau menghukum sesuatu harus ada aturannya dulu. Jadi ketika belum ada aturan kita nggak bisa menghukum sesuatu. Nah, kita nggak bisa diskusi. Sebenarnya kami udah juga dari lama membahas tentang rancangan undang-undang terkait dengan pungli ini, terkait dengan premanisme. Karena ini kan suatu hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi terhambat Ya. sebenarnya. Yang menjadi concern adalah kami telah menyusun beberapa rancangan undang-undang, baik itu dalam bentuk naskah akademik, Ya. dan juga kami melakukan rapat bulanan dan bahkan mingguan terkait pembahasan tentang ini sebelum-sebelumnya. Mungkin ya kalau misalnya sekarang kami kan udah beda pembahasan ya terkait dengan hukum. Namun ini udah menjadi concern lama bahwasanya harus dibuat peraturan tentang baik itu yang mendatangi itu baik LSM, lembaga swadaya masyarakat, baik itu organisasi setempat atau bahkan masyarakat sekalipun, ketika ada orang yang datang investor ingin meninjau lapangan untuk membangun pabrik, kemudian ada orang-orang atau oknum lah bahasanya datang, baik itu dari pihak LSM, masyarakat adat dan lain sebagainya, itu seharusnya ada undang-undang yang menindak bahwasanya itu sudah termasuk dalam ranah pidana. Oh, bisa seperti itu. Bisa, itu kan pemerasan jadinya. Ibaratnya gini, saya punya tanah di sana. Ya. Saya punya tanah di Langsa, bilanglah di kota Alberawi. Di Alberawi saya mau bangun tanah. Nah, itu tanah saya mau bangun rumah tadi. Saya membangun rumah. Di sebelah tanah saya ada orang tinggal. Nah, tanah itu kan punya saya. Ya kan udah saya beli kan? Saya udah bayar pajak dan sebagainya. Saya mau bangun. Begitu saya mau bangun, datang tetangga saya bilang, "Kamu bangun rumah di sini?" "Nggak boleh." "Loh, ini kan tanah saya." "Kenapa nggak boleh?" Nah. "Ya udah kalau kamu mau bangun rumah boleh." "Ya udah. Tapi bayar sama saya 50 juta." Make sense nggak? Nggak masuk akal kan? Karena maksudnya kayak gini, investor itu kan udah sebelum masuk ke ranah untuk membangun, mereka udah meneliti tentang regulasi dan membuat kesepakatan, baik itu akuisisi tanah, pembelian tanah dan sebagainya. Tidak mungkin mereka mau mulai berbisnis tapi nggak ada regulasi, kan nggak mungkin. Jadi kan mereka kan investasi gelap bahasanya, tanpa izin, membangun perusahaan tanpa izin, itu kan melanggar peraturan dan mereka bisa dalam waktu pembangunan saja itu mereka udah stop, pasti di stop tuh, diintai sama pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat, daerah, kabupaten, kota, itu pasti diintai, pasti diketahui karena kan ada laporan bahwasanya ketika ada pembangunan itu kan ada nanti dilihat izinnya seperti apa dan sebagainya. Namun yang menjadi concern sebenarnya itu aja, aturannya sebenarnya harus dibuat terkait dengan, maksudnya jangan sampai nanti karena hal-hal gini dianggap kecil. Alah, itu kan biasa tuh. Bahkan kan ada ini statement dari menteri yang mengatakan bahwasanya yang minta uang THR, Menteri apa itu? Menteri apa ya, saya lupa. Bahwasanya dia mengatakan anggota, kita bilang lah LSM atau organisasi yang ada di Indonesia ketika datang ke pabrik-pabrik meminta uang THR gitu kan, bahasanya uang THR itu sudah menjadi budaya. Bayangkan itu keluar diucap oleh seorang menteri dan diikuti oleh seluruh yang ormas-ormas yang ada di Indonesia, sehingga yang terpojok siapa? Pabrik-pabrik. Sebenarnya kan mereka pelaku penggerak ekonomi terbesar di Indonesia, pelaku penggerak terbesar di Indonesia itu pengusaha-pengusaha itu miliaran mereka bayar pajak. Dari situlah APBN kita, dari situlah kemudian dibuat prolegda dan prolegna, bangun rumah KPR, bangun jalan, bangun jembatan, sekolah di pelosok, kesehatan gratis dan lain sebagainya. Kan bayangkan kalau misalnya mereka tetap melakukan hal seperti itu, bisnis pada tutup semua, pabrik-pabrik, kan berdampak luar biasa untuk jangka panjang. Sebenarnya itu perlu dilegalkan terkait dengan regulasi tentang pungli-pungli terhadap pabrik, terhadap investor yang masuk, agar mendukung ekonomi yang ada di Aceh. Kan kita fokus membahasnya itu ya, biar ekonomi Aceh. Mungkin terakhir ini Bung Eka, dari semua pembahasan kita tadi itu ada satu poin yang menurut saya itu menarik sekali. Tadi ucapan Bung Eka yang masalah tanah sendiri itu. Berarti sebenarnya permasalahan kita di Aceh itu kalau kita bicara ekonomi adalah investor yang sedikit masuk yang ke sini karena banyaknya pungli tadi. Maka harus lahirlah sebuah kebijakan baru kan. Berarti sejauh ini banyak investor yang masuk ketika dia sudah survei satu lokasi gitu. Ternyata si lokasi ini tanah udah beres segala macam, mau bangun apa pabrik lah kita bilang, tiba-tiba kamu bangun pabrik sini harus bayar ya. Karena mungkin ada bangunan dia di situ kan.
Atau sebenarnya dia bangun bangunan atau rumah itu di tanah pemerintah atau gimana gitu kan. Ah, Solusi terbaik selain mengeluarkan kebijakan terkait pungli ini, kita bicara yang paling kecil. Ya. Dari yang paling terendah ini tingkat masyarakat. Karena kan kalau bicara investor sudah tingkat Besar, atas, ya, sudah besar benar. gitu. Kita paling paling rendah. Menurut Bung Haikal sendiri, uh, masyarakat yang mau buka usaha itu bisa nggak menekan apa atau meningkatkan perekonomian di warga sekitarnya atau masyarakat lain, atau dia buka warkop lah kita bilang. Nah, itu bisa memperbaiki status ekonomi masyarakat. Pasti bisa. Mau sekecil apapun, kita bilang ada warung yang buka di gerobak sorong maksudnya kan. Orang jualan jamu. Tapi dia mempekerjakan orang. Meskipun itu satu orang, meskipun dia cuma gaji orang tersebut itu cuma 500.000. Kalau kita bawa undang-undang ketenaga kerjaan kan nggak boleh. Nggak boleh. Gitu kan? Harus kan setiap orang yang bekerja. Oke, ini jadi satu pembahasan menarik sekali tadi ya. Baik, ini yang terakhir dari saya, Bung Haikal. Apa pesan dan harapan dari Bung Haikal terhadap masyarakat sendiri? Pesan berarti ke masyarakat dan harapannya ke pemerintah terkait pembahasan Tadi ya. ya. Pembahasan baik itu tentang regulasi, Ya. ekonomi, cara untuk ya mempermudah masyarakat ya. Untuk kita juga kan membantu pemerintah untuk menumpas yang namanya kemiskinan ya. Setiap orang ingin keluar dari garis kemiskinan. Mungkin harapan saya kepada pemerintahan untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ingin mulai berbisnis, membuka usaha. Maksudnya jangan kasih bantuan kepada orang yang memang udah buka. Ada juga orang mereka ingin berusaha, ingin membangun bisnis, namun nggak ada modal, kan gitu kan? Jadi permasalahannya itu sebenarnya. Mungkin harapan saya ada regulasi-regulasi yang mempermudah terkait dengan bantuan kepada masyarakat dan juga mempermudah regulasi tentang investor masuk ke Indonesia untuk membuka lapangan kerja, terutama di Aceh, ya khususnya di Aceh. Kemudian untuk masyarakat, harapan saya kepada masyarakat jangan pernah putus asa dan apapun hal yang bisa dibuat, baik ya kita kan sudah sampaikan tadi, bahwasanya mau buka hal sekecil apapun, seperti yang saya bilang warung jamu, meskipun itu gerobak yang disanggup mempekerjakan hanya satu orang, itu juga sudah sangat membantu negara sebenarnya, karena membuka lapangan kerja. Saya sangat respect dengan setiap masyarakat yang berani mulai berbisnis dan membuka usaha serta mempekerjakan orang lain meskipun gajinya kecil. Karena dari pihak hukum, apabila ada yang mempermasalahkan terkait dengan ada orang buka usaha, bisnis, namun dia digajinya itu cuma 500, 400, saya berani bantu mereka. Saya berani untuk membela mereka, bahwasanya mereka juga dalam arti kata ini kan UKM. Niat mereka itu bukan untuk memperkaya diri. Bisnis-bisnis kecil ini bukan untuk memperkaya diri, mereka untuk menghidupi diri sendiri dan bantu orang lain. Yes, benar sekali. Mungkin harapan saya itu, Bung Rizky, pemerintah agar lebih care pada masyarakat dan juga peraturan-peraturan dipermudah lah untuk orang-orang yang baru mulai. Masyarakat juga harus melek mata terhadap supaya ketika dia buka usaha atau bisnis walaupun masih kecil ataupun masih merintis tidak dibodoh-bodohin. Iya, benar. Baik, mungkin ini pembahasan cukup menarik ya. Iya. Mas panjang, masih banyak sekali yang saya bahas, tapi ya waktu mungkin lain waktu lagi nanti kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Bung Haikal. Ya, terima kasih Bung Rizky. Saya Batu Rizky, podcast Kabar Rakyat. Sampai jumpa.